Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala isrofi anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Raditu billahi robba wa bislami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sodri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Minggu Ahad, seperti biasa kita akan melaksanakan tausiah rutin hari Minggu bersama dengan jamaah Masjid Westol. Acara rutin yang terus kita laksanakan yang dimulai dengan tahsin Al-Quran. Tadi pagi sudah kita mulai jam 6:30 dan alhamdulillah baru selesai, dan insya Allah hari ini bersama Pak Ustadz Taufik kita sudah mencoba menggali lagi kembali ke Iqra 4. Ternyata pelajaran zaman SD dulu masih sulit ya. Tapi terima kasih Pak Taufik, kita sudah diingatkan kembali, membaca kembali, menyempurnakan bacaan-bacaan kita yang, karena kalau kita baca sendiri memang terus terang panjang pendek tuh nggak saya perhatikan Pak Ustadz. Tapi mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran dan berkah untuk kita semua, untuk semakin mencoba untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Selanjutnya pada pagi hari ini di Masjid Westol kita akan lanjut dengan tausiah yang akan dibawakan oleh Pak Ustadz kita, Pak Raden Cecep Lukman Yasin, yang sudah hadir bersama kita. Insya Allah seperti biasa Pak Ustadz akan membawakan rangkaian kajian baik itu Al-Quran dan peristiwa-peristiwa yang mungkin bisa menjadi pelajaran atau pengingat kembali buat kita. Seperti minggu lalu kita baru membahas khususnya mengenai bulan Muharram, ya, keutamaan dan banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali dari bulan Muharram ini, bahwa kita sebagai umat Muslim tentunya akan sangat perlu gitu ya memahami bahwa kita bukan celebrating tahun baru gitu ya, tapi kembali masuk ke tahun yang baru Hijriah 1445 ini, dan akan terus kita harus ingatkan apa saja gitu sejarah di balik bulan Muharram ini. Nah, itulah kita lakukan bersama Pak Ustadz Cecep kemarin ini. Dan banyak sekali hal-hal yang menarik di sini, apalagi terkait dengan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu di zaman apa yang dilakukan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Selanjutnya pada Pak Ustadz Cecep kami persilakan untuk memberikan tausiah sampai nanti kira-kira jam 9 lebih, sebelum nanti kita akan tutup atau mulai dengan breakfast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, kesempatan dan keimanan untuk bisa sama-sama kembali berkumpul di tempat yang dimuliakan Allah. Sebelumnya tadi kita sudah berusaha belajar, memperlancar tahsin ya, memperbaiki bacaan kita. Insya Allah kuncinya adalah persisten, sabar. Terus menerus, insya Allah kita nanti dapat ya, insya Allah. Baik, tadi sudah dibuka sedikit oleh MC
tentang hijrah. Pembahasan kali ini juga ada sedikit terkait dengan hijrah. Apa yang bisa kita tarik hikmah yang bisa kita terapkan untuk masa sekarang kita, karena hijrah itu sunnatullah ya. Hijrah itu sunnatullah. Hijrah itu bergerak. Tidak ada kehidupan yang kecuali dia bergerak terus. Selalu berubah. Yang nggak berubah itu perubahan itu sendiri. Tapi perubahannya harus kepada yang lebih baik, gitu ya. Perubahan yang kepada yang lebih baik, meningkat. Kita dari manusia melampaui malaikat, gitu ya. Jangan malah turun ke bawah, melampaui binatang. Gitu ya. Jadi memang hijrah itu sebuah sunatullah, keniscayaan. Kita harus selalu hijrah, bergerak. Tapi hijrah pada yang fisik itu memang sudah tidak ada lagi ya. Sudah tidak ada lagi. Dulu para sahabat itu ingin merevive hijrah. Mereka bilang, hijrah itu keren ya, keren banget pokoknya. Muhajirin itu keren banget, dipuji Allah kan di Quran. Muhajirin itu dipuji Allah. Wah, kita mau ikut deh. Ada lagi nggak hijrah gitu kira-kira? Mau dong hijrah kayak apalah gitu ya. Kata Nabi, hijrah itu yang fisik sudah tidak ada lagi. Tapi yang substantif itu masih terus berlangsung sampai hari kiamat. Hijrah kita pindah dari disobedient, dari maksiat pada yang baik, begitu ya. Itu hijrah yang tetap masih ada sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Hijrah yang dibutuhkan dalam hijrah itu adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Apa arti tawakal? Trust. Trust. Reliance only on God. Tawakal itu artinya punya keyakinan, kepasrahan, kepercayaan kepada Allah. Ya. Dalam melakukan hijrah kita harus percaya bahwa Allah beserta kita, gitu. Every step of the way, every step. Asal hijrahnya itu hijrah kepada kebaikan ya, hijrah kepada ketaatan. Di sepanjang jalan tentu banyak rintangan. Seperti kita hijrah dari belum bisa baca Quran menuju bisa baca Quran. Dari yang panjang pendeknya masih tersandung-sandung. Nah, itu. Jadi yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Oh, nanti insya Allah saya akan bisa gitu melakukan itu. Trust. Jadi nggak mungkin kalau melakukan hijrah tanpa ada trust. Nggak mungkin. Dan memang tawakal itu adalah senjatanya orang-orang mukmin ya. Senjata orang mukmin. Tidak mungkin orang disebut beriman kalau tidak tawakal. Nggak mungkin. Artinya tawakal itu ada setelah iman. Setelah iman. Orang yang nggak beriman itu nggak punya tawakal. Bagaimana dia bisa bertawakal, menyerahkan segala urusan pada Allah kalau dia nggak percaya pada Allah, gitu ya. Tapi tawakal itu urusan hati, bukan urusan terlihat nggak terlihat. Dia nggak terlihat karena kayak iman. Iman itu kan nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan berapa kadar iman si A, si B nggak kelihatan. Begitu juga sama tawakal. Tawakal itu tidak terlihat. Dia urusan hati, beda. Seperti ikhlas. Seperti ikhlas. Nggak bisa kita orang menyumbang 100 rupiah sama 1 juta, nggak kelihatan mana ikhlas, nggak ada. Jadi ikhlas itu memang nggak kelihatan. Jadi tawakal nggak kelihatan. Tawakal itu dia menyerahkan urusan pada Allah, tapi tapi tetap action, effort. Jadi effort orang yang tawakal
effort orang yang tawakal itu bisa sama dengan orang yang tidak tawakal. Bisa sama. Hasilnya kadang-kadang bisa beda. Kadang-kadang hasil itu tidak memperlihatkan tawakal ya, tidak memperlihatkan tawakal karena ada orang yang nggak tawakal tapi dia berprestasi. Ya, seperti Elon Musk. Saya kira dia nggak pernah punya konsep tawakal, gitu ya. Steve Jobs nggak punya. Tapi dia prinsip tawakal dia pakai, gitu. Apa? Effort, do the best possible, humanly possible, gitu. Ya. Tawakal itu artinya ayarju, punya roja, punya harapan, ya, kepada Allah, gitu. Punya harapan yang kuat terhadap Allah, punya kepercayaan yang kuat, ya. Jadi kalau kita sudah melakukan semua hal yang memang perlu kita lakukan, do our best, ya. Nah, di ujung atau bahkan sebelumnya itu kita harus yakin bahwa Allah beserta kita, gitu. Allah bersama dengan kita. Kita serahkan hasilnya kepada Allah. Sesuatu bisa gone wrong ya, bisa aja, bisa terjadi. Seperti kasus-kasus para nabi itu biasanya iman tawakal, itu aja sih. Oh ininya ujiannya iman dan tawakal. Jadi enggak semua orang yang bertawakal itu nantinya akan sukses secara material, enggak. Tidak. Tapi memang hasbunallah. Allah nanti akan lindungi at the end. Seperti kasus Yusuf, ya, Nabi Yusuf. Kasus Nabi Yusuf itu kan ahsanul qasas ya. Kisah terindah dalam Quran itu Yusuf. Ahsanul qasas. Ketika beliau bermimpi diceritakan kepada ayahnya, apa bilang ayahnya? Jangan ceritakan kepada saudara-saudara kalian, saudara kamu, nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah itu kan berarti precautious, hati-hati. Jangan sampai terjadi. Itu kita sudah berusaha menutup supaya tidak akan terjadi kesalahan, betul nggak? Tapi apa? At the end of the day, ternyata bocor kan? Akhirnya apa terjadi pada Yusuf? Dia dibuang oleh apa? Oleh saudara-saudaranya. Padahal itu sudah dijaga supaya jangan sampai bocor kisah itu. Tapi ternyata bocor juga. Nabi Muhammad SAW juga sama. Beliau sudah atur sedemikian rupa rencana hijrah beliau, ya, dengan sangat hati-hati. Tapi apakah ketahuan nggak Nabi Muhammad lari ke Gua Hira? Iya, ketahuan. Sampai ke situ kan, disusul kan. Nah disitulah kemudian Nabi SAW bertawakal, ya, bertawakal. Karena semua upaya sudah dilakukan. Nah tapi lihat pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu tidak tersangka, tidak terduga ya. Allah terserah Allah menolongnya kayak apa, betul ya? Terserah Allah menolongnya kayak apa. Allah menolongnya cuma dengan apa? Jaring laba-laba dan dengan burung merpati, sarangnya ada di situ. That's it. Jadi in God term, Tuhan itu menolong kita dengan caranya sendiri. Tidak dengan mengirimkan apa gitu, pasukan perang, enggak. Cukup dengan sarang laba-laba dan the nest of the dove. That's it. Jadi kalau kita sudah menyerahkan segala urusan kepada Allah, ya, menyerahkan segala urusan kepada Allah, don't worry about it gitu ya. Udah pokoknya jalan aja selama kita masih ada dalam ketaatan. Jalan aja terus. Tentu saja nanti kita akan menemui berbagai hambatan ya. Tapi hambatan itu adalah bagian dari rencana Allah gitu kira. God's plan, bagian. Nah sekarang kita lihat kasusnya Yusuf. Kalau kita tidak Tuhan kan ngasih tahu, kita sudah tahu Yusuf kemudian jadi apa? Jadi diangkat jadi menteri gitu kan ya. Tapi kan di awal-awal nggak tahu apa yang akan terjadi pada diri Yusuf.
Ayahnya nggak tahu, ya. Ayahnya juga nggak tahu. Bahkan Yusuf sendiri nggak tahu. Tapi coba Allah menjadikan Yusuf itu harus dibuang dari pangkuan, dari perlindungan ayahnya. Ada nggak itu God's plan di situ? Ada. Bahkan plannya lebih besar dari sekedar Yusuf tinggal dengan ayahnya. Di akhir ceritanya apa coba? Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari famine. Dari famine itu apa? Kekeringan ya, dari kekurangan makanan. Kalau nggak ada Yusuf, kalau Yusuf itu tidak dikirim Allah ke Mesir, ya, apa yang terjadi bagi bangsa Mesir coba? As a nation. Mungkin juga itu keluarga-keluarga beliau, Yakub dan keluarganya juga nggak akan dapat pasokan makanan tuh. Kalau Yusuf tidak dibawa ke Mesir. Bagaimana cerita dia bisa ke Mesir, ya kita sudah tahu semua. Begitu. Jadi rencana Allah itu luar biasa. Rencana Allah luar biasa. Seperti itu. Jadi kita tawakal aja. Yang penting adalah kita harus tahu bahwa kita melakukan kebaikan. Begitu. Melakukan kebaikan dan mengupayakan kesuksesan sebisa yang kita mampu ya. Nanti Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Seperti itu. Jadi tawakal itu hanya bisa diterapkan oleh orang beriman. Sejauh mana keimanan kita kepada Allah, sebesar itu pula tawakal kita kepadanya. Jadi kalau orang-orang sukses kita sebut itu ya bukan tawakal, dia hanya exercising their potential aja. Tapi ada barokah di sana enggak? Tapi sukses, ya sukses. Ya. Sukses karena dia sudah mempraktekkan konsep tawakal, konsep-konsep good ini gitu. Kalau pemerintah good government, kalau di kita good practice gitu. Cuman hanya ada tambahan satu, tawakal itu urusan hati gitu. Gitu ya, urusan hati. Makanya kalau ditanya tawakal itu sejak kapan harus dilakukan? Sejak awal. Sejak awal dengan ucapan apa? Bismillah. Ya. Makanya kita kan di hadis ada kullu amalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqsa. Segala perbuatan yang tidak diawali dengan bismillah itu akan terputus. Terputus artinya apa? Ya nggak ada nilainya di mata Allah, zero. Makanya kadang-kadang orang bertanya ya, oh itu loh Bunda apa namanya? Teresa, ya. Bunda Teresa. Dia luar biasa, Masya Allah gitu ya. Oh, menyantuni orphanage, macam-macam lah. Janda-janda, terus macam-macam. Luar biasa tuh ininya apa amal ibadahnya. Enggak. Mereka melakukan itu bukan karena Allah. Bukan. Jadi sebaik apapun mereka di mata Allah kira-kira menurut Anda gimana? Zero. Zero. Sebaik apapun. Tapi bukan berarti kita tidak mengikuti effortnya ya. Tapi di mata Allah itu zero. Zero. Tidak ada nilainya. Tapi kalau kita hanya infak sedikit gitu ya, ucapan astagfirullah, tapi dengan karena Allah ya jadi besar nilainya. Begitu itu ya pembedanya itu aja. Hanya kita punya membership sebagai Muslim, membership. Jadi hakikat tawakal iman sebetulnya. Iman akan melahirkan tawakal. Tidak mungkin orang bisa bertawakal kalau nggak ada iman, gitu. Seperti umpamanya Musa ya. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu. Gitu. Kalau kamu beriman pada Allah, ya fatawakkalu. Konsekuensinya kamu bertawakal kepada Allah. In kuntum muslimin. Gitu.
Jadi iman sama tawakal itu sudah nggak bisa dipisahkan ya. Nggak mungkin ada tawakal kecuali ada iman. Orang yang beriman dituntut tawakal. Nggak bisa dipisahkan tapi bisa dibedakan. Bisa dibedakan. Jadi orang yang tawakal itu berarti dia sudah mengenal Allah. Misalnya Qul huwarrahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Kita sudah kenal Allah. Allah itu kan Maha Pemurah gitu ya. Maha Pengampun, Maha Penolong. Ya sudah, kalau kita sudah tahu berarti hanya Allah yang akan menolong kita. Hanya Allah yang akan memberikan kita rezeki. Nah, itu kan tawakal namanya. Gitu. Tapi apakah orang non muslim tahu itu? Enggak. Gitu. Watarjuna minallah ma la yarjun. Contohnya, ketika perang Uhud, orang-orang muslim kan kebetulan kalah ya. Tapi kata Allah, kalian mengalami kesakitan, artinya banyak yang meninggal. Orang kafir juga gitu, sama. Tapi apa yang membedakan kalian? Kalian punya Allah. Watarjuna minallah ma la yarjun. Kalian bisa bertawakal pada Allah, mereka tidak. Begitu, ya. Jadi karena Allah sebetulnya melihat kan hati yang dilihat Allah ya, hati kita. Yang dilihat hati kita. Masalah kemenangan, kejayaan dunia itu hal kecil bagi Allah. Nggak ada nilainya bagi Allah, nggak ada nilainya. Kejayaan dunia bagi Allah nggak ada nilainya, nggak ada. Kalau umpamanya kejayaan yang dijadikan ukuran, mungkin Fir'aun yang paling hebat. Ya. Musa itu dikejar-kejar, ya enggak. Tapi Allah mengangkat Nabi Musa malah gitu. Tidak dan menganggap enteng Fir'aun. Jadi nggak ada nilainya. Bagi Allah tuh kejayaan dunia nggak ada nilainya. Jadi selama kita beriman, bertawakal, nah itu nilainya di sisi Allah luar biasa, luar biasa. Ya. Tapi tawakal juga beda dengan tamanni. Ya. Karena ada tawakal, ada tamanni. Kalau tamanni itu hanya foolish wish ya. Jadi hanya mimpi, ini tamanni. Aduh, saya ingin banget bisa khatam Quran, tapi nggak pernah buka Quran. Saya ingin banget tuh kayak Ustadz Taufik bacaannya merdu, tapi nggak pernah latihan. Ya itu wishful thinking, nggak bisa. Jadi tawakul itu berarti effort. Gitu. Datang latihan terus, salah nggak apa-apa, jatuh bangun, ya kayak gitu. Nanti akhirnya jadi bagus. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat seluruh perjalanan hidup Nabi itu penggambaran dari tawakal, upaya luar biasa. Ya, semuanya harus syaratnya kita penuhi dan nanti di akhir itu Allah akan memutuskan. Allah yang akan memutuskan baik atau buruk itu harus kita terima. Harus kita terima sebagai takdir. Jadi antara kepercayaan kepada takdir juga akhirnya di sini berperan ya, berperan. Jadi we do the best. We do our part and Allah will do the rest. Kita lakukan apa yang kita bisa, nanti Allah yang akan menentukan. Seperti Abdurrahman bin Auf gitu ya, beliau kan konglomeratnya Nabi ya. Beliau ya usahanya luar biasa. Ketika beliau hijrah kan nggak bawa apa-apa. Karena zaman dulu kan nggak ada rekening bank, ATM gitu. Ini harta nggak bisa dibawa. Ya mereka hanya membawa badan aja. Bawa badan, keluar, hartanya ditinggalkan di Mekah, dan itu di confiscate, disita oleh orang Mekah. Disita. Dia kan nggak bawa apa-apa. Tapi inilah tawakal. Tawakal. Yakin aja sama Allah bahwa ya kita hijrah karena Allah, tenang aja. Nanti Allah akan memberikan yang terbaik begitu ya. Kita nggak bisa bawa harta sekarang. Dan dia ingin dikasih harta juga nggak mau Abdurrahman bin Auf itu.
Dia bilang dul dunia suk, tunjukkan di mana pasar gitu kan ya. Dan dia kemudian menjadi bisnismen. Jadi kalau kita sekarang hijrah nih ke Australia secara fisik, ya kalau itu kebaikan, ya yakin aja kalau nanti Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan selama kita di sini. Karena itu untuk kebaikan kita, keluarga dan agama kita ya. Terus juga jangan menyalahkan takdir ya, atau main-main sama takdir, guyon gitu. Karena ada tuh orang yang mengguyon-guyon dengan takdir. Sudah takdir saya sudah begini gitu ya. Bagaimana bisa saya akan sukses gitu. Seperti ada orang pencuri ketangkap pada masa Umar. Dia bilang, "Wahai Umar, bagaimana saya akan engkau hukum? Padahal saya sudah ditakdirkan untuk mencuri oleh Allah. Kenapa kamu menghukum saya?" Gitu. Kemudian jawab Umar apa? Dan kita jawaban Umar apa? Ya, kamu juga harus tahu bahwa Allah juga sudah mentakdirkan saya menghukum kamu. Gitu ya. Seperti itu. Jadi tidak bisa ya kalau Anda melakukan kesalahan ya itu takdir yang Anda buat sendiri gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Lakukan tugas Anda dulu ya sebaik mungkin, baru nanti put your trust on God, in Allah gitu ya. Terus juga memang kalau kita belum mencapai hasil yang kita mau, nggak usah putus asa gitu ya, nggak usah putus asa. Karena kalau putus asa berarti ya kita tawakal kita batal loh. Seperti halnya tadi kisah kisah Yusuf itu. Wah, beliau menderita sekali. Apa salahnya gitu beliau kemudian diceburkan ke sumur gitu ya. Tapi kan akhir ceritanya jadi baik. Gitu. From zero to hero istilah kayak gitu ya. Jadi sekarang mungkin kita belum lihat hasilnya, tapi ya mungkin 5 tahun lagi atau mungkin nanti di akhirat. Gitu ya. Seperti Ashabul Ukhdud. Kita tahu ya Ashabul Ukhdud. Yang dihukum karena mereka mukmin. Ya mereka tidak memperoleh semacam kemenangan di dunia, kan nggak mereka peroleh. Tapi mereka yakin bahwa mereka ada di dalam kebenaran, nggak masalah mereka dihukum. Hanya karena mereka beriman daripada mereka kufur, gitu. Lebih baik saya mempertahankan keimanan. Gitu. Secara kasat mata tentunya itu adalah kekalahan gitu ya, kekalahan. Tapi bagi Allah itu kemenangan. Ashabul Kahfi ya, menghindar. Ashabul Kahfi menghindar hijrah dari tempat persekusinya. Karena kalau enggak nanti dia akan dipaksa untuk menyembah tagut, menyembah berhala kan. Lebih baik keluar gitu. Kan sepertinya kalah. Tapi kan tidak. Bahkan diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Nah, seperti itu. Jadi memang harus punya keyakinan bahwa kita ada di jalan yang benar. Ada jalan yang benar. Baru kita minta pertolongan Allah. Jangan kebalik ya. Maaf nih kalau perokok gitu ya. Ngerokok terus lalu kemudian sakit dia tawakal. Ya tentu saja itu kan kesalahan dia gitu ya. Bisa sakit. Kuliahnya nggak bener gitu ya. Lalu udah deadline, ya Allah aku tawakal minta pertolongan kepada Engkau ya Allah ya. Kemarin kemana aja gitu. Nah, kayak gitu. Jadi bukan tantangannya dia buat sendiri. Bukan. Tapi ini emang tantangan yang memang dilalui dalam membela kebenaran, mempertahankan keimanan gitu. Ya. Tantangan gitu. Misal ketahuan kita nggak punya kemampuan apa-apa, berhutang sampai 100 triliun. Lalu kemudian minta pertolongan pada Allah gitu untuk menyelesaikannya. Ya enggak lah. Itu US
for trouble, Mas. Jadi jangan asking for trouble lalu minta beresin oleh Allah, nggak bisa. Gitu ya. Makan sembarangan, apapun dimakan, kena penyakit, lalu minta pertolongan pada Allah. Ya enggak, Anda harus tobat dulu, baru kemudian ada penyembuhan. Dan penyembuhan juga sabar lah. Kalau dulu Anda sabar banget menikmati makanan-makanan yang banyak yang toksik gitu, Anda sabar kan bertahun-tahun, lalu ingin sembuh dalam waktu 2 minggu, ya nggak bisa lah, Anda sabar juga lah. Ya mungkin setahunan juga baru sembuh gitu. Ya jadi seperti itu. Itu baru tawakal. Oke. Lalu tadi kan tawakal itu hati ya. Dan jangan sampai kita tawakal tapi kemudian membatalkan usaha. Nggak boleh itu. Walaupun memang tawakal itu paling penting ya. Tapi jangan membatalkan usaha. Jangan. Maksudnya gini. Saya kan tawakal nih. Pokoknya insya Allah saya bisa melakukan ini gitu ya. Lalu kemudian kita nggak perlu deh usaha yang untuk mencapai itu, toh nanti berarti kita nggak tawakal dong kalau begitu. Enggak, justru kita harus misalnya ya, bepergian kan harus dicek semua ban gitu kan, ban dicek ya enggak, lalu kemudian bensinnya kira-kira apa, semua dicek. Nah itu bagian dari tawakal, Justru kalau kita hanya sekedar, saya tawakal aja deh. Nah itu memang bagus ya, tawakalnya bagus tapi sembrono gitu. Karena ada orang Arab nih, orang Arab Badui itu memang orang Arab Badui itu keimanannya militan. Dia kawin itu. Tapi kadang-kadang sembrono. Sehingga pertanyaannya jadi aneh. Wahai Nabi, apakah saya harus ngikat onta saya atau saya bertawakal aja? Kira-kira Nabi appreciate nggak? Nabi nggak bilang, nggak bodoh-bodohin dia ya, enggak. Dan dia bilang ikil wa tawakal. Ikat dulu baru kemudian kamu tawakal. Karena Nabi tahu bahwa sebetulnya dia takut tawakalnya takut tawakalnya hilang gitu. Hanya gara-gara dia ngikat ontaknya. Gitu. Ya. Nah, tapi yang contoh ekstrim adalah orang Bani Israel. Orang Bani Israel ini dia memplesetkan mana tawakal lah. Guyon sama Nabi Musa. Bayangkan coba, Allah sudah menjanjikan mereka akan masuk ke Mesir, akan masuk ke Palestina, di surat Al-Maidah. Jadi ya qaumidkhulul ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Bayangkan tuh, wahai kaumku, ayo kita masuk ke tanah yang disucikan dan ini lakum, khusus untuk kamu katanya. Gitu kan? Kemudian tapi jangan mundur ke belakang. Fatang kalidu sasirin, nanti kamu malah jadi orang rugi. Nah, ini kan sudah dijanjikan oleh Allah. Tapi coba lihat ada 2 dialog. Dia bilang, qalu ya Musa inna fiha qauman jabbari wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Fa yakhruju minha fa inna dakhilun. Enak banget ya. Wahai Musa, itu yang di dalamnya itu kan bukan kosong, itu ada orangnya. Jabarin lagi. Gagah gitu orangnya. Nah, kami nggak akan masuk ke dalamnya sampai mereka keluar. Iya, enak banget. Kalau sudah mereka keluar, baru kami masuk. Terus datang 2 orang ya. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna annallaha 'alaihim adkhulul baba fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun.
Katanya masuk aja. Ini kan sudah ada jaminan, pokoknya masuk aja gitu. Artinya just make your with one step aja, masuk aja. Tenang aja dengan peralatan seadanya, masuk aja. Udah janjikan menang kok. Gitu. Masuk aja nanti fa innakum dakhilun. Coba lihat di awalnya. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Tawakal aja udah katanya. Yang penting kita melakukan aksi kita. Tetap kekeh itu. Ayat selanjutnya. Qalu ya Musa, inna lan nadkhulaha. Ini luar biasa. Inna itu kan berarti sesungguhnya kami lan enggak akan mau lan nadkhulaha abada selamanya. Madamu fiha, selama orang itu masih di dalam itu, saya nggak akan pernah mau masuk ke dalam. Terus coba, kan ini kan kami sudah dikasih janjikan. Kayak gitu, apa lagi coba? Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergi aja kamu berdua dengan Tuhanmu. Lalu kami di sini nunggu. Masya Allah itu Musa kali kalau kita kali udah kita apain gitu ya. Terus apa Musa aja bilang, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Saya tidak bisa maksa gitu, saya nggak sanggup lagi lah. Kecuali saya ini bertanggung jawab pada akhir Harun aja gitu. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan saya bukan golongan mereka lagi gitu. Sehingga Allah bilang, qala fa inna muharamun alaihim arba'ina sana yatuna fil ard. 40 tahun itu mereka hanya di desert aja. Macam apa namanya? Bahasa sekarang tuh diaspora ya. 40 tahun itu dihukum. Nah, maksud saya Allah sudah menjanjikan kemenangan. Tapi kita nggak punya effort, ya nggak akan berhasil loh. Meskipun Allah sudah janjikan. Allah sudah janjikan tetap harus ada upaya sedikit nggak apa-apa gitu. Ada upaya lah. Makanya ini bagus nih sedikit-sedikit belajar gitu ya. Itu upaya kan supaya nanti hasilnya bisa jadi sefasih Pak Taufik gitu ya. Panjang pendeknya dia lebih bagus. Tapi kalau latihan jangan seminggu sekali ada Ustaz Taufik doang. Enggak. Nah, tiap hari baca gitu. Kan sudah ada apps. Sudah ada apps. Oh, bacanya inna bukan inna anzal tapi inna anzalna bukan inna anzalna. Itu terus dilihat. Itu bagian dari upaya kita. Begitu. Jadi jangan diam ya. Tapi Allah janjikan kan walakat yassarnal Quran. Allah akan mempermudah Quran. Allah mempermudah Quran, Allah sendiri janji. Terus kita bilang, Allah kan menjanjikan, toh nanti kita bisa dengan sendirinya. Nggak mungkin. Mirip kayak orang Yahudi tadi. Sudah dijanjikan kemenangan. Tinggal suruh masuk aja, pokoknya masuk aja, serbu aja gitu tuh. Orang itu serbu aja, nanti ketakutan sendiri gitu kan. Allah janjikan loh. Nggak mau. Luar biasa ya. Nah seperti itu. Artinya memang upaya itu tidak akan, insya Allah nggak akan mengulangi tawakal. Ya nggak akan. Justru itu memperkuat. Ya, bukti kita tawakal lah, kita effort. Jangan takut kita untuk merencanakan gitu. Jangan takut. Kamu ini kok kayak punya rencana macam-macam sih, banyak banget keinginan. Misalnya kita ngomong istri itu, Dad, kita kayaknya harus begini nih, harus punya ini, bisa mau punya rumah dalam waktu sekian tahun. Oh, kamu mana mungkin? Nah, jangan. Itu jadi doa ya, mungkin jadi doa. Insya Allah kalau memang Allah berkehendak, gitu kita usaha. Tapi gimana caranya ya? Ya Tuhan yang punya cara yang lebih kita nggak tahu. Cara Tuhan itu kita nggak bisa kepikir. Bayangkan Nabi Muhammad SAW diselamatkan dengan apa namanya? Coba Nabi Musa, kepikir nggak Allah akan membelah laut? Enggak lah. Kepikir nggak ketika Ibrahim dilempar ke api, apinya itu jadi dingin? Enggak. Kepikir nggak sama Ibrahim ketika akan memotong leher anaknya diganti dengan ganam? Enggak. Jadi semuanya unthinkable.
Allah pokoknya semau Allah gitu. Terserah dia gitu. Kalau pertolongan Allah sudah datang, tidak ada yang bisa mencegah. Lamani alima a'tayta wa lam yu'ti alima mana'ta. Kalau sudah Allah berikan, nggak akan ada bisa yang mengambil. Kalau sudah Allah ambil, nggak akan bisa ada yang memberi gitu ya. Jadi memang harus absolute trust, absolute reliant, betul-betul percaya, menyerahkan sepenuhnya pada Allah. Likai la ta'sawala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kita itu kalau sudah reliant gitu ya, kita nggak akan sedih kalau kita melewatkan sesuatu, nggak akan sedih. Oh, berarti itu Allah menghendaki kita belum sukses gitu ya. Tapi kalau kita pun dapat sesuatu, kita nggak berbangga bahwa wah aku keren karena aku bisa sukses kayak gini kan gara-gara kemampuan aku, gara-gara koneksi aku. Enggak. Itu semuanya dari Allah gitu ya. Tawakal juga mencerminkan relationship. Kita kan hamba Allah. Namanya hamba itu sudah saya bilang, dia akan berdiri kalau disuruh berdiri. Dia akan makan kalau disuruh makan. Gitu kan? Iya, seperti itu hamba. Ya gimana Allah gitu maksudnya. Gimana Allah? Pokoknya dan Allah itu the master, Rob yang rahim gitu ya. Makanya harus tahu kalau Allah rahim berarti don't worry gitu. Allah penyayang kok. Allah itu ghafur, Allah itu maha pengampun. Sebanyak apapun dosa kita akan diampuni. Gitu. Ya kita kan karena tahu jadi nggak khawatir gitu. Allah ghani, Allah maha kaya. Ya mintalah kepada Allah. Pasti dikasih gitu. Kalau memang itu baik bagi kita. Kalau kita tahu cara mencarinya. Begitu. Kemudian juga harus sincere ya, harus jujur. Artinya sincere itu apa? Murni. Jangan ada campuran yang lain. Jangan ada apa namanya? Campuran ya. Misalnya ada ego kita, jangan bercampur dalam ibadah tuh. Ya. Kita umpamanya mengorganize some event, Islamic event, Hijri Festival gitu. Ya sudah, kita untuk Allah, the credit goes to Allah, bukan ke kita. Sehingga kalau kita tidak di-appreciate sama orang, kita tidak di-applause sama orang, that's fine. Karena I'm working not for human, for people, but for Allah. Terserah kita mau dikasih award atau tidak, nggak jadi masalah, gitu ya. Karena saya bekerja untuk Allah, bukan untuk manusia, gitu. Nah, seperti itu, ya. Jangan kayak politisi ya, suka semuanya ada nilainya, ada harganya. Jangan. Kita bekerja untuk Allah. Nah itu. Kemudian itu satu. Kemudian yang dahsyatnya tawakal, ya, itu kita menyerahkan semuanya pada Allah. Sehingga kalau sudah Allah yang ngatur, what will happen? The best. The best. The best lah pokoknya. Gak mungkin gak the best. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW itu berdua bersama Abu Bakar di dalam Gua Hira itu, Abu Bakar kan khawatir, wahai Rasul itu di atas itu sudah kelihatan kaki orang-orang itu, hilir mudik lah. Rasul kemudian bilang apa? Di surat At-Taubah ayat 40, direkam oleh Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan khawatir, Allah berserta kita. Nah itu ungkapan yang luar biasa, karena orang biasa kalau panik baru-baru ingat Allah ya. Ya ingat itu anak, atau istri, atau macam-macam lah. Tapi dia ingat Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Terus Nabi bilang lagi kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, bagaimana menurut jika ada dua orang, terus yang ketiganya Allah? Oh iya, everything will be fine. Kan Allah protektor, Allah pelindung, Allah yang sustainer, Allah yang memberi, semuanya Allah ya. Gimana lagi kalau sudah dengan Allah? Nah itu tawakal, dahsyatnya tawakal. Jadi nggak sekedar
Tawakal kepada Allah enggak. Dalam banget. Karena seluruh gerak Nabi itu iman tawakal itu aja. Dia berusaha keras, coba bayangkan coba. Nabi Muhammad SAW harus ya dikasih amanah untuk risalah dari Allah. Itu untuk memperbaiki bangsa Arab. Apa enggak pekerjaan yang luar biasa tuh? Why me gitu? Kenapa harus saya gitu kan? Itu kan luar biasa. Tapi ya, tenanglah, ada Allah. Gitu. Jadi beliau sukses karena ya itu tawakal itu. Iman tawakal. Wallah, tawakal itu ada 42 kali disebut di Al-Quran. Jadi bukan konsep sembarangan gitu ya. Bukan konsep sembarangan. Luar biasa. Jadi kalau udah tawakal berarti apa? Pertolongan Allah. Gitu. Pasti itu, insya Allah. Ya kalau nggak di dunia sekarang hasilnya gitu ya. Ya di akhirat lah. Di akhirat. Kita bisa ngambil kredit kita di akhirat. Nah, begitu juga dengan Nabi Musa. Nabi Musa juga sama. Makanya kisah terbanyak di Quran Nabi Musa ya. Paling banyak. Nabi Musa ini kayak favoritnya Nabi kayaknya. Karena memang sangat relevan ya. Sangat relevan untuk Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya penggembala, Nabi Muhammad juga penggembala juga. Banyak kesamaan. Apalagi Nabi Muhammad SAW harus bersinggungan dengan orang-orang Yahudi di Madinah. Jadi banyak kisah-kisah Nabi Musa di Quran itu paling banyak daripada Nabi Muhammad SAW sendiri ya. Nabi Musa itu paling banyak disebut. Nabi Muhammad cuma sedikit. Nabi Musa juga sama. Dan di Quran itu hanya ada 2 kosakata ma'a. Allah berserta kita. Itu hanya ada 2 kata. 2 kesempatan. Kalau innallaha amal muttaqin, innallaha ma'al muhsinin, innallaha ma'al ladzina amanu min itu kan banyak ya. Secara umum Allah berserta orang yang bertakwa, tapi Allah beserta seseorang itu hanya 2 kali disebut. Yaitu dengan ketika Nabi Muhammad itu di Gua Hira, Nabi bilang innallaha ma'ana. Lalu kedua Nabi Musa. Ketika Nabi Musa bilang kalla inna ma'iya rabbi sayahdi. Ketika itu Nabi Musa sama posisinya apa? Kedua Nabi ini posisinya sama persis. Lagi terdesak, tersudut, no way out. Secara logika no way out. Ya. Nabi Musa kan begitu, di depan Firaun, di belakang laut atau kebalik. Belakang laut, di depan laut, di belakang Firaun gitu. Falamma tara jam'an qala ashabu Musa inna lamudrakun. Kedua belah pihak itu sudah bisa melihat, pasukan Firaun bisa melihat orang-orang Bani Israel juga bisa melihat kepulan asap itu. Wah, itu kalau kita posisi kayak gitu gimana coba? Nggak ada, no chance of survival. Habis kata orang-orang Bani Israel, habis kata innal mudrakun. Secara logika iya gitu. Yes. Ya, I couldn't agree more. Yes. You dead. Dead man walking gitu. Tapi Nabi Musa, Nabi itu beda ya. Bilang tolak kalla. Enggak, sekali-kali enggak. Inna ma'a rabbi sayahdi. Allah beserta aku. Dia akan beri jalan keluar. Jalan keluarnya luar biasa lagi. Dibuka laut. Nah itu. Jadi kan enggak di luar nalar. Nah, hanya ada 2 kesempatan itu. Allah ma'ana dan inna ma'a rabbi sayahdi. Hanya 2 kesempatan. Dan keduanya itu sama-sama dalam posisi imminent danger, bahaya yang memang sudah di depan mata, vulnerable, kondisi yang vulnerable banget, sitting duck gitu, kayak sitting duck. Kemudian desperate. Kalau orang sudah desperate, maka pertolongan Allah pun akan dahsyat gitu maksudnya. Kalau sudah desperate nih, pertolongan Allah pun memang dahsyat. Asal kita tawakulnya benar-benar gitu ya. Benar-benar. Tapi jangan coba-coba gitu ya. Kalau kita masih kayak kita gitu, tenang, ada Allah.
Gak bisa juga ya. Kita lawan tuh setan besar Amerika, dia punya nuklir, kita melawan gimana gitu kan. Nah, ada Allah, nggak bisa lah. Kita siapa sih gitu kan. Kecuali kalau yang ngomongnya Nabi Musa gitu kan, pasti ada pertolongan Allah tuh. Ya artinya ngukur dulu lah. Tapi suatu saat mungkin bisa juga kita melawan orang Zionis gitu ya. Zionis punya segalanya ya. Gimana kalau Palestina pakai pakai rudal-rudal kecil gitu, ditembak. Nah, entahlah itu gimana tuh Allah nanti menyelesaikan itu. Butuh orang-orang yang tawakal, yang imannya super kokoh. Entah dari siapa lahir nanti kita nggak tahu. Tapi yakin, kalau saya yakin ya, semua kejahatan ini akan jalhaq wa zahqal batil, innal batil akan zahuq. Itu yakin, tapi ada momen nanti yang memang tepat gitu ya, ada momen yang tepat. Fir'aun dahsyat banget itu kekuasaannya, ribuan tahun melakukan kezaliman, hancur juga gitu ya. Kaum Ad, kaum Thamud, hancur juga. Apalagi yang rejim-rejim cuma Zionisme gitu ya. Amerika misalnya mereka melakukan ke ini ya, ke kebengisan, hancur juga, don't worry. Gitu. Karena bukan berarti yang sekarang berjaya itu dia disupport Allah gitu maksudnya ya. Nggak mesti begitu. Pemenang bukan berarti dia disertai Allah, enggak. Bisa jadi dia curang, bisa jadi dia memang punya potensi untuk berkuasa gitu. Nah, kalau kita sudah tahu kalau Allah beserta orang-orang yang bertawakal, innallaha ma'al muttaqin, itu supaya kita tahu bagaimana kita dapat pertolongan Allah. Caranya itu 3 ya. Semoga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, takwa. Takwa itu artinya apa? Banyak definisi ya. Definisi yang paling sederhana, imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Takwa itu artinya orang melaksanakan seluruh ajaran perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Gitu ya. Jadi ada restraint, menjauhkan berarti restraint ya. Dan juga action. Gitu. Jadi proaktif. Selain restraint, menahan diri, dia juga harus do something good. Gitu. Makanya setelah takwa biasanya muhsin. Artinya orang yang selalu beramal. Karena orang nggak bisa bilang cinta tapi nggak ada action. Nggak bisa bilang takwa, iman tapi nggak ada action. Nggak bisa. Nah, bagian dari takwa adalah restraint. Kita menjauh dari segala perbuatan-perbuatan yang yang tidak disukai Allah. Jauhi aja. Jauhi gadget yang isinya macam-macam gitu ya. Menjauhi hoax. Jangan terbetik untuk bikin hoax. Itu kan gampang banget ya, tinggal ketik. Nah, itu jauhi aja kayak gitu. Terus konten-konten yang nggak senonoh ya jauhi. Gambar-gambar yang nggak senonoh jauhi. Mudah sekali soalnya di sini ya. Nah kayak gitu. Itu bagian dari takwa itu. Bagian dari takwa. Nah kalau kita sudah sanggup begitu, nah itu sudah ada sepertiga. Nah, sepertiga jadi tawakal. Sepertiga pertolongan Allah sudah datang. Kemudian yang kedua ya muhsin. Artinya melakukan perbuatan baik. Jadi sangat eager untuk berbuat baik. Main duluan, fastabul khairat, main duluan. Gitu. Kalau ada kebaikan dia yang paling duluan. Karena kalau orang yang melakukan kebaikan duluan, apa coba ininya? The pionir itu apa? Dia akan mendapat pahala orang yang melakukan berikutnya. Apa kita akan tertarik? Ini makanya luar biasa nih. Yang membangun ini nih. Pak Dadang tuh, lihat. Pak Awan, Masya Allah, Pak Awan itu. Rekeningnya tuh ngalir terus, Pak. Selama ini masjid dipakai nih, bayangkan coba.
iri saya datang telat. Ya, bayangkan dadal tuh rekening di akhirat nanti. Nah, Pak Aiman, tuh siapa lagi? Pak Ostra ya, Pak Iwan yang awal-awal itu, Pak Parto, Pak Yahya, Masya Allah, Masya Allah itu karena mereka yang bangun ini. Nah, kayak gitu. Jadi coba nanti kalau kita umpamanya bikin apa gitu program ya, apalah donasi yang berkelanjutan. Itu ya jadi kemudian diteruskan organisasi berikutnya, Masya Allah. Makanya kaum salafus salih, orang yang kayak awal-awal Islam, itu gak kekejar pahalanya sama kita. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan semua sahabat-sahabat itu gak kekejar pahalanya. Gimana mengejar? Orang semua amal seluruh dunia itu rekeningnya masuk ke dia semua kok. Karena dia pertama-tama yang menegakkan Islam, yang menyebarkan agama Islam. Begitu. Nah, kita juga semoga gitu ya di sini jadi amal lah, walaupun sedikit-sedikit bisa kita bawa. Gitu. Nah itu, jadi muhsin itu begitu. Muhsin itu yang pionir. Ada hadisnya nggak ada. Mana amalan kemudian falahu ajruhu wa ajru man amila bihi ila yaumil qiyamah gitu Nabi. Orang yang beramal soleh itu dia akan dapat pahala dari amalnya dan amal orang-orang berikut yang ikut terinspirasi oleh dia. Bayangkan. Luar biasa. Ya. Muhsin. Kemudian dan satu hal ini sebagai tonggaknya itu sabar, persisten. Takwa, muhsin itu harus disediakan sabar. Bahkan menurut para ulama, sabar itu separuh agama. Bagaimana dia bisa bilang gitu? Sabar itu separuh agama. Karena memang ternyata innallaha ma'as-sabirin itu lebih banyak dibanding innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsin itu innallaha ma'as-sabirin, sabir. Banyak sekali. Karena tanpa ada kesabaran dalam melakukan takwa, tanpa kesabaran dalam melakukan muhsin, itu nggak bisa. Nggak mungkin kita jadi sekali aja muhsin, nggak bisa. Nggak, harus persisten. Ya nggak? Bagaimana kita misalnya cuma sekali ngikut pengajian Pak Taufik gitu kan, nggak mungkin. Kalau logika pun nggak mungkin. Kita harus terus-terusan gitu. Ya, begitu juga studi kan terus-terusan ya, melatih terus gitu. Semua hal harus ada kesabaran, persisten. Dan ujian hidup ya sabar, betul sabar. Sholat di masjid kan harus sabar ya. Iya. Apalagi musim dingin. Harus starter mobil, berpakaian lengkap, nggak bisa gitu aja gitu ya. Semuanya harus dilakukan dengan kesabaran. Kebaikan itu harus dengan disertai kesabaran. Nabi yang paling sabar menghadapi umatnya, yang banyak disebut lagi-lagi Musa. Siapa yang bilang Nabi Musa nggak punya kesabaran? Nggak ada yang bilang. Tapi Nabi Musa tetap harus belajar kesabaran. Harus belajar kesabaran. Dan belajar kesabaran itu nggak bisa dipakai teks, nggak bisa. Oh, sabar adalah gitu kan, menahan gini, menahan nafsu gini. Enggak. Sabar itu adalah the life test. Makanya Anda orang tua dikasih anak yang nakal misalnya, ya sabar. Istri mungkin suaminya nggak gimana lah gitu. Suami juga istrinya mungkin gimana gitu. Dosen mahasiswanya kayak apa, macam-macam. Tes kesabaran itu dia real life test. Gitu ya. Musa alaihissalam itu juga sama. Musa alaihissalam juga sama. Bahkan Musa disuruh belajar sabar kepada hamba Allah di surat Al-Kahfi ya, bisa Anda baca. Gitu. Terus apakah Musa bilang, mau, ya Allah, aku ini sudah orang paling sabar di muka bumi. Tapi enggak. Dia disuruh belajar dengan kata kita Nabi Khidir ya. Tapi di Quran enggak sebut Khidir, cuma sebut abd, hambanya aja, hamba.
Dan Khidir atau siapapun namanya, dia sudah tahu ya, Nabi Musa bilang apa? Qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Kamu nggak akan. Lan itu nggak akan. Setelah lihat Nabi Musa Nabi Musa itu orangnya kayak apa coba? Temperamen. Dia itu bahasa Inggrisnya apa ya? Impulsif ya. Kayak kalau ada sesuatu dia langsung nggak bisa nahan mulut. Nah itu langsung. Nah, setelah diamati oleh Khidir mungkin ini orang kayaknya nggak bisa sabar nih. Nggak kalem gitu ya. Pak Iman kan kalem gitu ya. Nggak bisa. Nyelocos aja gitu kan. Apa-apa protes gitu kan. Nggak bisa sabar. Lantas tati ama yang satu. Ternyata Nabi Musa itu juga tidak dianggap sabar. Kita tahu kan kisahnya. Nabi Musa ngikut hamba Allah ini ketika di atas perahu gitu ya. Udah numpang, perahunya dirusak lagi. Kok kamu rusak? Gitu kan. Kemudian ada anak kecil, dibunuh anaknya. Masya Allah katanya, kamu melakukan sesuatu perbuatan di luar. Wah, luar biasa gitu, kejahatan luar biasa. Ketiga, yang dia memperbaiki dinding yang meruntuh. Jalan, artinya apa? Keselamatan publik. Padahal itu masyarakat situ sangat nggak ini kan ya, tidak welcoming. Ngapain sih kita memperhatikan masyarakat ini? Gitu. Mereka sendiri tidak memperhatikan kita. Ya, akhirnya kata Nabi Khidir itu ya sudah hati tidak yang balik. Ya sudahlah, kamu nggak akan bisa sabar. Gitu. Nah, maksud saya apa? Sekelas Nabi itu nggak sabar. Artinya kalau kita masih belum sabar, nggak apa-apa Pak Iman. Kamu nggak sabar amat sih? Iya ya, Nabi Musa aja nggak sabar dan itu that's fine. Nabi Musa aja belum bisa sabar menghadapi itu ya. Gitu. Jadi memang perlu kesabaran. Tes kesabaran itu real life gitu. Jadi memang kita harus bisa berusaha untuk konsisten dalam kebaikan, konsisten ke masjid, konsisten baca Quran, konsisten berbuat infak gitu ya dan sebagainya. Itu nanti Allah akan mencatat itu. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat kursi bilang, tidaklah seorang hamba itu dia berbohong. Kecuali dia berbohong terus-menerus, akhirnya aku catat dia sebagai si X pembohong. Karena terus-menerus. Kebalikannya, tidaklah seseorang berbuat kayak sedekah, kemudian dia terus-menerus melakukan sedekah, lalu maka aku tulis dia seorang yang bersedekah. Jadi ada habitual, pembiasaan. Jadi ringan, sabar juga gitu, harus dilatih. Ya. Oke lah, bisa sabar di menghadapi A, bisa nggak sabar menghadapi B, bisa nggak sabar menghadapi Z dan selanjutnya. Jadi akan terus meningkat. Semoga kita akan terus menjadi orang yang sabar ya, insya Allah. Jadi harus terus berulang, nggak bisa sedikit-sedikit. Ada penelitian dari seorang profesor ya, itu ternyata memang orang butuh habitual. Misalnya kenapa puasa itu 30 hari, puasa Ramadan, dan kenapa kita setelah hari raya kita bilang itu hari fitri kan ya, kita kembali suci. Kenapa bilang kembali suci? Jadi new person gitu kan, jadi orang yang seakan-akan terlahir baru. Memang gitu. Ternyata ya apa namanya nih, gen kita secara fisikal ya, itu dia akan memperbarui dirinya itu setelah 30 hari. Setelah 30 hari. Jadi kita akan menjadi orang yang baru berbeda dengan 30 hari sebelumnya. Gitu. Karena memang semuanya jadi baru. Jadi baru. Itu molecular level, sampai molecular level ya. Itu tercermin dalam perilaku, dalam tindakan, sikap, niat dan sebagainya itu bisa berubah orang dalam 30 hari itu. Gitu. Penelitian dia dengan ini self talk. Jadi orang itu sama dia dibuat 2 grup. Satu itu positif self talk, yang satu negatif self talk.
Jadi yang satu posisi itu, oh hari ini indah sekali, semua pemerintah apa namanya cuaca bagus gitu ya, kehidupan semakin nyaman gitu kan ya. Saya betul-betul beruntung, kayak gitulah. Itu self talk terus-terusan, motivasi. Yang grup satu, yang sampingnya ini, itu selalu negatif thought. Hari yang buruk, saya ini memang sial, bos saya memang nggak benar, teman-teman saya semua curang, pengkhianat macam kayak gitu. Lalu dua kelompok itu jalan di sebuah koridor, ya, dan itu diperhatikan oleh responden lain, ya, supaya itu coba ini satu orang ini yang lewat ini kira-kira kelompok negatif apa positif gitu ya. Responden itu nggak tahu oh, siapa orang ini di assign ke grup mana. Nah, ternyata yang sangat mencengangkan, di atas 95% responden itu bisa menilai ini orang yang negatif thought, ini orang yang positif thought. Kelihatan dari semua gerak tubuh, dari aroma wajah dan semuanya kelihatan. Meskipun dia berpenampilan pelente, kalau dia negatif thought bisa kelihatan. Dari murung, dari suap mata macam-macam. Oh ini negatif nih. Oh ini positif nih, negatif positif. Kelihatan. Jadi artinya memang betul kalau kita udah puasa, itu kan menghindari semua hal yang jelek-jelek ya. Bad thought kita stop, ya. Kemudian kita banyak berzikir, apalagi zikir Al-Quran, tahajud, macam-macam, berderma, beramal macam-macam. 30 hari kita continue terus-terusan. Iya, nggak heran kalau kemudian setelah 30 hari Idul Fitri, ya kita jadi fitrah. Itu ganti semua nih, kulit kita keluar semua, ganti semuanya. Termasuk sikap berganti, gitu. Memang itu betul. Kalau itu dilakukan dengan iman dan wahtisaban, kan ayat syaratnya gitu ya. Tapi kalau puasanya juga asal-asalan ya nggak dijamin juga. Oke. Baik. Terima kasih, ini kelamaan. Sabar. Iya. Oke. Jadi tawakal itu butuh keimanan ya, iman dan tawakal. Kalau orang sudah tawakal, insya Allah pertolongan Allah akan datang. Tanpa kita sangka-sangka untuk menjadi tawakal, kita harus bertakwa, menghindari perbuatan yang jelek, gitu, kemaksiatan hindari sejauh-jauhnya, sebanyak-banyaknya. Terus juga bermuhsin dan sabar. Insya Allah kita bisa menjadi orang yang tawakal. Wa'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Demikian bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kebanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.